Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih berjumpa kembali dalam renungan singkat dari Jemaat Yosodipuro. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami boleh tidur, kami boleh beristirahat, dan kami boleh bangun pagi dalam keadaan baik. Dan bila mana saat ini ketika kami akan memulai segala kegiatan dan aktivitas kami, Tuhan memberkati kami. Dan sedikit renungan yang akan kami dengarkan pada saat ini, biarlah ini pun boleh menjadikan kekuatan dan pegangan dalam kehidupan kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Bersama dengan kami ya Tuhan, karena kami mohon dan berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah di Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemarin siang saya bersama dengan istri sungguh kaget melihat ada berita di medsos yang luar biasa. Kemudian malamnya saya ceritakan kepada anak saya Fanya. Saya ceritakan kepada Fanya dan saya perlihatkan di situ ada seorang cewek yang cantik, lumayan cantik. Dan dia menangis histeris karena dia baru sadar setelah dari mabuk dia dilecehkan oleh seseorang yang mungkin dia tidak tahu. Kemudian saya bercerita dengan Fanya, bagaimana menurutmu Fanya, tanggapanmu apa? Yo salai dewe, seperti itu. Ya, ini bukan karena dia langsung melakukan dia mabuk itu mungkin karena terbiasa, mungkin karena bukan terbiasa tapi oleh karena bujukan-bujukan. Saya ceritakan kepada Fanya, misalnya kamu sudah besar nanti, nya, ayonya kita mabuknya, dikit aja nya minuman ini gitu kan. Saya bilang ke Fanya lagi, itu enggak bikin mabuk loh nya, bagaimana menurut kamu Fanya? Orang tua enggak ada. Terus saya bilang lagi, ayo Fanya, ini kita rokok pakai vape, rasanya buah-buahan. Bagaimana menurutmu Fanya? Saya bilang gitu. Kamu diajak teman-temanmu dan tanpa sepengetahuan orang tua. Kemudian Fanya juga cerita ke saya. Kemarin saya juga dibujuk sama teman-teman saya suruh minum teh atau es teh, tapi saya tidak mau. Gitu dia bilang. Walaupun orang tua saya enggak ada, tapi Tuhan melihat. Saya jadi teringat kisah tentang bagaimana Yusuf lepas dari godaan. Saya bacakan dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 12. Selang beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dengan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Mengapa Yusuf tidak tergoda dengan godaan istri Potifar? Yusuf tidak tergoda bukan karena ia tidak memiliki hasrat sebagai manusia. Saya yakin istri Potifar pun juga cantik. Kenapa Yusuf tidak tergoda?
Mungkin karena ia memilih untuk takut akan Tuhan. Yusuf memiliki integritas dan visi masa depan yang lebih besar daripada kenikmatan sesaat. Pertama, Yusuf sadar bahwa dosa bukan hanya soal tubuh, tetapi soal relasi dengan Allah. Ia berkata di dalam Kejadian 39 ayat 9, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perkataan ini menunjukkan bahwa pusat pertimbangan bukan sekedar takut ketahuan, melainkan takut melukai hati Tuhan. Kedua, Yusuf sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Potifar telah menyerahkan seluruh rumahnya kepada Yusuf. Mengkhianati kepercayaan itu berarti merusak karakter yang sedang Tuhan bentuk dalam diri Yusuf. Sehingga Yusuf memahami bahwa karakter lebih mahal daripada posisi. Ia lebih memilih kehilangan jabatan daripada kehilangan kekudusan. Yusuf juga menjaga batas. Alkitab mencatat bahwa ia menolak dari hari ke hari di dalam Kejadian 39 ayat 10 dan bahkan menghindari berada dekat dengan perempuan itu. Ia tidak bermain-main dengan kompromi ketika godaan memuncak. Kemudian ia lari dan meninggalkan jubahnya. Kadang kemenangan rohani bukan dengan melawan, tetapi dengan melarikan diri dari situasi yang berbahaya. Yusuf memiliki kesadaran akan penyertaan Tuhan. Sejak awal pasal itu ditegaskan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dalam setiap kehidupannya. Orang yang hidup dalam kesadaran akan hadirat Allah akan lebih peka terhadap dosa. Yusuf tidak tergoda karena ia memilih takut akan Tuhan lebih daripada kenikmatan sesaat. Lalu apa yang didapat ketika Yusuf memilih untuk takut akan Tuhan? Yusuf mendapat berkat-berkat kesuksesan yang dijalani dalam kehidupannya. Yang pertama, Yusuf sukses karena Tuhan menyertai dia dan membuat dia berhasil dalam hal apapun di dalam Kejadian 39 ayat 3. Yusuf sukses karena ia bertanggung jawab dalam segala yang dilakukannya. Ia bukan hanya bertanggung jawab karena merasa diawasi, tetapi ia bertanggung jawab walaupun tidak ada yang melihat apa yang ia lakukan. Pada dasarnya ia bertanggung jawab kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata. Karena ia sadar bahwa Tuhan bisa melihat hal-hal tersembunyi dari pandangan manusia. Dan ketiga, Yusuf sukses karena ia mengenal batas-batas moral yang tidak boleh ia langgar. Saat menghadapi rayuan-rayuan istri Potifar yang hari demi hari, Yusuf sadar bahwa perselingkuhan adalah batas yang melampaui wewenangnya sebagai pengurus rumah tangga tuannya. Pertanyaan yang bisa kita renungkan bagi Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Apakah saat ini kita semua sedang mengatasi situasi yang sulit yang membuat diri kita sangat tertekan? Kisah Yusuf yang kita pelajari hari ini mengingatkan kita bahwa mungkin pergumulan yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari rencana Allah yang hendak memberikan hal-hal yang baik bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Dia dan bersedia melaksanakan kehendak-Nya. Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita renungkan, apakah saudara dan saya sudah berusaha untuk selalu menaati Dia dalam segala keadaan? Pertanyaan selanjutnya yang boleh kita renungkan, apakah saudara dan saya sudah melaksanakan tanggung jawab kita sebaik-baiknya dengan kesadaran bahwa saudara saya bukan hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.